1. Sebuah kebijakan publik mengenai subsidi bahan bakar minyak, bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat kelas bawah. Namun, setelah diterapkan, ditemukan bahwa mayoritas subsidi dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Sebagai analis kebijakan, langkah awal yang paling tepat adalah A. Meningkatkan jumlah subsidi agar lebih banyak masyarakat yang mendapat manfaat, B. Menghapus kebijakan subsidi untuk menghindari penyalahgunaan, C. Melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme distribusi subsidi, D. Mengalihkan subsidi menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat. E. Meningkatkan kampanye kesadaran masyarakat tentang subsidi. Langkah awal dalam menghadapi kebijakan yang tidak efektif adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme distribusi subsidi, C. Ini bertujuan untuk memahami akar masalah, seperti ketidaktepatan sasaran atau kurangnya pengawasan. Pilihan lain seperti meningkatkan jumlah subsidi, A, atau menghapus kebijakan, B, terlalu drastis tanpa informasi yang memadai. Sementara itu, mengalihkan subsidi, D, dan meningkatkan kampanye, E, adalah solusi jangka panjang yang dapat dipertimbangkan setelah evaluasi dilakukan. 2. Dalam manajemen kebijakan publik, analisis SWOT sering digunakan untuk A. Membandingkan hasil implementasi kebijakan dengan tujuan awal, B. Menganalisis dampak kebijakan terhadap lingkungan sosial, C. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kebijakan, D. Menentukan alternatif kebijakan berdasarkan data kuantitatif. E. Membuat prediksi dampak ekonomi dari sebuah kebijakan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, C, terkait kebijakan publik. Ini membantu pembuat kebijakan memahami konteks internal dan eksternal yang memengaruhi kebijakan. Jawaban lain, seperti membandingkan hasil, A, atau menganalisis dampak sosial, B, adalah bagian dari evaluasi kebijakan tetapi bukan fungsi utama SWOT. 3. Salah satu tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah agenda setting. Pada tahap ini, analis kebijakan harus fokus pada A. Merancang solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi, B. Memprioritaskan masalah yang memerlukan perhatian kebijakan, C. Melakukan uji coba kebijakan sebelum diterapkan, D. Mengimplementasikan kebijakan yang telah disetujui, E. Mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan. Agenda setting adalah tahap awal dalam proses kebijakan publik, di mana masalah-masalah yang ada diprioritaskan, B, untuk masuk ke dalam agenda pemerintah. Langkah ini menentukan masalah mana yang harus mendapatkan perhatian berdasarkan urgensi, dampak, dan dukungan politik. Jawaban lain, seperti merancang solusi, A, atau uji coba, C, terjadi pada tahap selanjutnya. 4. Kebijakan publik seringkali menghadapi resistensi dari masyarakat. Sebagai analis kebijakan, langkah yang paling strategis untuk mengatasi resistensi adalah A. Mengabaikan resistensi dan tetap melaksanakan kebijakan, B. Menunda implementasi kebijakan hingga resistensi mereda, C. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat kebijakan secara transparan, D. Mengganti kebijakan dengan alternatif yang lebih mudah diterima, E. Mengurangi cakupan kebijakan agar resistensi tidak terlalu besar. Resistensi terhadap kebijakan seringkali muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, langkah strategis adalah mengedukasi masyarakat secara transparan tentang manfaat kebijakan, C. Ini membantu membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi. Mengabaikan resistensi, A, atau menunda implementasi, B, bukan solusi jangka panjang. Mengganti kebijakan, D, atau mengurangi cakupan, E, hanya dilakukan jika edukasi tidak berhasil. 5. Dalam evaluasi kebijakan publik, pendekatan formatif evaluation bertujuan untuk A. Menilai efektivitas kebijakan setelah diterapkan, B. Membantu memperbaiki desain kebijakan selama proses pembuatan, C. Mengukur dampak kebijakan terhadap indikator makroekonomi, D. Mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan.
E. Membandingkan biaya dan manfaat kebijakan. Formative evaluation dilakukan selama proses pembuatan kebijakan untuk membantu memperbaiki desain kebijakan, B, sebelum diimplementasikan. Ini berbeda dengan summative evaluation yang bertujuan menilai efektivitas setelah implementasi. Pilihan lain, seperti mengukur dampak, C, atau membandingkan biaya manfaat, E, adalah bagian dari evaluasi pada tahap akhir.